Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuralin dari Teknik Informatika dan Komputer, Institut Pendidikan dan Bahasa Infada. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Sistem Klasifikasi Kualitas Padu Border berdasarkan tekstur berbasis pengolahan citra digital. Nama jurnal Journal of Informasi Teknologi and Computer Science. Volume dan halaman volume 1 nomor 1 halaman 40 sampai 44. Tahun 2016. Penulis 1 Rifki Abdillah, mahasiswa Universitas Wijagama, Jalan Borobudur 35 Malang 65128, Indonesia. Email rkj_abdillah@gmail.com. Yang kedua, Fitri Marisa, seorang dosen jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wijagama, Jalan Borobudur nomor 35 Malang 65128, Indonesia. Email fitrimarisa@wijagama.ac.id. Yang ketiga, Dwi Purnomo. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan terdapat tujuan penelitian. Hasil dari jurnal penelitian adalah output klasifikasi batu boulder atau batu gajah berdasarkan kualitas sampel citra batu yang kita input, sehingga memudahkan pegawai dalam menentukan kualitas batu yang dihasilkan dari lokasi tambang. Yang kedua adalah latar belakang. Pengetahuan dan pemanfaatan citra digital berkembang pesat, tidak hanya di bidang kedokteran, industri, kesehatan, dan pertanian. Kemampuan pengolahan citra digital yang canggih memungkinkan dapat digunakan lebih efektif dan efisien untuk mengidentifikasi suatu produk pertambangan, yaitu menentukan kualitas batu boulder berdasarkan teksturnya. Yang ketiga, apakah metode yang digunakan baru atau tidak? Di dalam jurnal peneliti tidak mencantumkannya di dalam jurnal. Yang keempat, masalah yang ingin dijawab oleh peneliti. Dalam mengidentifikasi kualitas batu, manusia memiliki banyak keterbatasan dalam ketelitian, konsistensi, dan daya tahan tubuh. Proses klasifikasi masih dilakukan secara manual, yang menghasilkan produk kualitas tidak merata karena keterbatasan visual, kelelahan, dan perbedaan persepsi masing-masing pengamat. Dengan pendekatan yang dikenal dengan nama pengenalan pola dalam membantu untuk mengenali objek-objek pada suatu gambar atau cerita. Proses pengenalan ini memberi inputan kepada komputer berupa citra atau objek yang ingin dikenali. Kemudian objek-objek tersebut akan dikenali ciri-cirinya dan diklasifikasikan sesuai kelasnya. Yang kedua ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ada metode yang digunakan. Dengan menggunakan metode contrast tracing atau menambahkan atau mengurangi pencahayaan agar citra tersebut lebih tajam dari citra. Cara kerja dari proses peregangan kontras atau contrast tracing pada citra 8 bit adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan dan menghitung jumlah piksel berdasarkan nilai keabuannya atau membuat histogram. Yang kedua, membedakan atau scan histogram dari nilai keabuan terkecil ke nilai keabuan terbesar 0 sampai 255 untuk menemukan batas nilai keabuan terendah dan batas nilai keabuan tertinggi dari kelompok piksel. Yang ketiga, memetakan atau menskalakan piksel-piksel yang berada di antara batas terendah dan batas tertinggi. Untuk memenuhi rentang ini, nilai-nilai keabuan yang lengkap 0 sampai 255. Yang ketiga ada diagram penelitian.
Sistem klasifikasi kualitas batu boulder terdiri dari 3 blok utama, yaitu processing, pengolahan warna, dan klasifikasi. Sampel akan diolah oleh sistem klasifikasi dan hasilnya berupa klasifikasi kualitas batu boulder. Sistem akan dirancang menggunakan tampilan graphical user interface sehingga tampil lebih menarik dan mudah dioperasikan. Yang keempat, pengujian. Setelah input data master dilakukan, maka dapat dilakukan analisa terhadap sampel citra untuk diketahui kualitasnya. Setelah kita inputkan citra dalam halaman analisa, tahap pertama yang dilakukan adalah contrast tracing. Setelah itu kita hitung nilai RGB dan kita tampilkan grafik. Setelah nilai RGB dan grafik muncul, maka kita tekan tombol analisa. Setelah citra dianalisa akan muncul jendela info. Info yang berisi jenis citra tersebut atau tidak ditemukan. Setelah ditekan tombol OK, maka akan muncul jendela hasil analisa batu. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan terdapat solusi yang diberikan peneliti. Dengan pendekatan yang dikenal dengan nama pengenalan pola dapat membantu untuk mengenali objek-objek pada suatu gambar atau citra. Proses pengenalan ini dapat memberi inputan kepada komputer berupa citra atau yang ingin dikenali. Kemudian objek-objek tersebut akan dikenali ciri-cirinya dan diklasifikasikan sesuai kelasnya. Penelitian ini akan mengembangkan perbaikan kualitas citra dengan metode yang sama, dengan memasukkan berupa citra RGB. Yang kedua, cara meneliti desain eksperimen untuk menguji sistem. Sistem yang akan dibuat dalam penelitian ini adalah suatu sistem yang mampu mengklasifikasi kualitas batu boulder yang diinputkan oleh admin. Dalam sistem ini, citra batu boulder yang diinputkan oleh admin akan terklasifikasi kualitasnya secara langsung. Pertama, admin akan menginput citra yang akan digunakan sebagai master, yang akan digunakan sebagai pembanding citra. Setelah citra master disimpan, maka pengklasifikasian kualitas batu boulder dapat dilakukan. Admin akan menginputkan citra sampel ke dalam sistem, dan sistem akan membandingkan citra sampel dengan citra master, dan kualitas batu boulder akan diketahui. Yang ketiga ada hasil dan eksperimen. Hasil yang didapat dengan menggunakan metode contrast tracing dan klasifikasi menggunakan total nilai LBG masih tidak merata, karena total nilai LBG dan hasil contrast tracing mempengaruhi nilai-nilai total LBG. Yang keempat, kontribusi terbesar penelitian dapat memudahkan pegawai dalam menentukan kualitas batu yang dihasilkan dari lokasi tambang. Yang keempat, kesimpulan. Dalam kesimpulan ada 5 bagian. Yang pertama, apakah kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian? Kesimpulan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, apakah masih ada masalah yang belum terselesaikan? Di dalam jurnal masih terdapat masalah yang belum terselesaikan. Yang ketiga, ide untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Untuk sistem klasifikasi bisa menggunakan perbandingan metode yang lain agar hasil yang didapat lebih akurat. Yang keempat, kelemahan jurnal. Kelemahannya terletak pada kesimpulan dan referensi yang tidak up to date. Yang kelima, apakah referensi yang digunakan up to date? Referensi yang digunakan di dalam jurnal tidak up to date. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.